Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sesosok tubuh turun seiring dengan iramanya, seorang wanita tak bertanding yang memegang sitar, tampak sangat melampaui batas. Dia tampak halus dan ilusi dengan penampilan yang terselubung seolah-olah dia bersembunyi di sungai waktu. Orang-orang tidak mau ingin melihatnya. Meski samar-samar, dia masih membayangi semua gadis di dunia ini. Bahkan seseorang yang cantik Kaisar Holyfrost tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, terutama karena temperamen dan aura tertinggi wanita tersebut. Dia tampak seperti keluar dari lukisan seolah-olah dia bukanlah keberadaan nyata, hanya sebuah legenda. Permaisuri sitar, gumam banteng itu. Apakah itu benar-benar dia? Supreme dan yang lainnya saling dipandang, kaget. Leluhur api cukup misterius bagi generasi mendatang. Namun dongeng dan legendanya tetap diturunkan, terutama ekspedisinya. Ada catatan tentang peristiwa bersejarah ini. Banyak orang bijak di masa lalu telah bertemu dengannya juga. Ini tidak terjadi pada sitar permaisuri. Seolah-olah dia datang ke dunia ini sendirian dan pergi dengan cara yang sama, tidak meninggalkan sistem, warisan, atau keturunannya. Seseorang seperti dia muncul sebentar di sungai waktu sebelum menghilang. Jadi, asal-usulnya, keahliannya, garis keturunannya, dan segala hal lainnya tidak jelas. Bukti keberadaannya berasal dari gulungan kuno beberapa sistem Dao. Tentu saja, tidak ada detailnya. Meskipun demikian, keberadaan nenek moyang yang penuh teka-teki ini masih menimbulkan pemikiran yang kontroversial. Kini, legenda tersebut terbukti kebenarannya. Itu sitar lagi. Holyfrost melihat sitar datang untuk menghentikan proses pemanggilan kapalan jiwa beberapa waktu lalu. Beberapa leluhur memungkinkan melihat surgawi mereka tetapi tidak dapat melihat menembus permaisuri yang sama sekali. Hanya avatar Dao. Li Qiye mengungkapkannya sambil merawat. Avatar Dao. Kelompok itu menjadi terkejut sebelum melirik ketiganya dan leluhur api. Semua orang di sini sudah mati. Bagaimana dengan dia? Apakah dia sudah mati juga? Pertanyaan ini masih melekat di kepala mereka tetapi tidak ada yang memberi mereka jawaban. Apa yang terjadi di masa lalu mungkin melibatkan lebih banyak nenek moyang. Salah satu leluhur bertanya-tanya. Sejauh ini, sudah ada Penom, Sword Saint, Sky Splitter, Divine Moon, dan Zither Empress. Hal ini membuat kelompok itu bergidik. Mereka menyadari bahwa skala acara ini sangat besar. Banyaknya nenek moyang yang terlibat berarti banyak dari mereka mungkin telah meninggal, terbukti dari kelompok yang terlihat di sini. Dengan demikian, nenek moyang mereka mungkin sudah mati atau lebih buruk lagi, menjadi leluhur yang jatuh seperti leluhur api. Nenek moyang dianggap sebagai yang tertinggi dalam sistem mereka sendiri. Ini tampak cukup jelas. Namun, bagaimana jika nenek moyang mereka melakukan sesuatu yang merusak citra dan reputasi ini? Bagaimana keturunan mereka dapat mengatasi hal ini? Bagaimana dengan semua nenek moyang orang lain yang telah memasuki ruang angkasa? Agung bertanya. Selama jutaan tahun, hampir semua nenek moyang telah pergi ke sana, tidak ada yang kembali. Apa yang alami di sana? Nasibnya sama dengan yang ada di sini. Hal ini membuat kelompok tersebut menjadi sangat pesimis. Mereka sebenarnya berpikir bahwa yang terbaik adalah beberapa nenek moyang mati. Paling tidak, mereka tidak akan menjadi seseorang seperti leluhur api. Yang lebih buruknya adalah, kemungkinan-kemungkinan ini sebenarnya cukup masuk akal. Permaisuri, avatar Dao, Anda sudah habis. Anda tidak bisa menghentikan saya, kata leluhur api. Leluhur api, kamu sudah mati dan harus berhenti. Suara permaisuri terdengar serasi dengan alam. Mati tapi obsesiku tetap hidup selamanya. Leluhur api berkata, jangan pernah menyerah melakukan apa yang harus dilakukan, itulah hati Dao yang harus dimiliki semua keahlian. Satu pemikiran yang salah akan menghasilkan banyak kesalahan. Permaisuri melanjutkan, karma di sini telah diselesaikan, Anda tidak dapat mengubahnya. Saya akan tetap melakukan apa yang harus saya lakukan dan menyerahkan hasilnya kepada surga. Jawab leluhur api. Tidak akan ada hasil bahkan jika kamu berhasil. Kamu hanya sebuah pikiran jahat yang tidak akan hilang, bukan lagi dirimu yang sebenarnya. Dia berkata, masih ada peluang jika saya bisa mendapatkannya. Matanya beralih ke istana yang tersegel.
Hal ini membuat para penonton pun menoleh. Mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di sana, tapi itu cukup berharga untuk membuat leluhur api dan nenek moyang lainnya harmonis semuanya. Para guru tidak meninggalkan benda itu untuk Anda atau saya. Ini dimaksudkan untuk 3 dewa dan penghuninya. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Kehadirannya akan menimbulkan masalah bagi 3 dewa. Dia menegaskan, mereka yang memiliki kebijaksanaan melihat hal yang berbeda. Dia tidak setuju, saya akan mengalihkan niat jahat Anda ke pihak lain hari ini. Seperti yang Anda katakan, ini adalah waktunya untuk mengakhiri dan semua orang kembali ke bumi. Ini bukan zaman kita lagi. Kamu tidak bisa menjatuhkanku. Dia berkata, Dao kami berbeda. Kegelapanku abadi, bahkan cahaya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku adalah aku sekarang, bukan orang lain. Dia menjawab. Sementara itu, kelompok itu mulai berpikir. Mereka dapat melihat bahwa leluhur api tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatannya bukan miliknya, itu berasal dari sumber kegelapan yang misterius dan membiarkan apinya tidak bisa hancur. Ini adalah salah satu alasan mengapa ketiganya tidak melawan bisanya. Mereka sudah mati dan mengandalkan darah asli mereka untuk pemberdayaan. Begitu sumber kekuatan ini hilang, mereka tidak akan berbeda dari biasanya. Di sisi lain, leluhur api selalu bisa dipulihkan bahkan setelah dikuasai sepenuhnya, asalkan dia tidak sepenuhnya berubah menjadi debu. Dia bisa hidup selama api jahat itu ada. Ini juga mengapa dia menjadi lebih kuat dibandingkan penampilan pertamanya saat upacara. Api jahat semakin kuat seiring berjalannya waktu dan menambahkan lebih banyak kekuatan gelap padanya. Satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan memperpanjang dia dan api jahat dalam satu gerakan, tanpa menyisakan apapun. Benar, dia akhirnya mengakui, saya tidak bisa melewatimu seperti saya sekarang, tapi orang lain bisa. Siapa? Dia bertanya. Rekan Daois di sana. Pemandangan menarik pada Li Qiye. Mata leluhur api bersinar terang dan memandang ke arah Li Qiye. Ekspresinya setelah berubah mengenali pria itu. Trio nenek moyang juga menatap ke arah Li Qiye, sama dengan kelompoknya sendiri. Semua mata tertuju padanya sekarang. Jangan melihatku seperti itu, semuanya, aku malu. Li Qiye mendengus dan berkata. Sekutunya hampir tertawa terbahak-bahak karena kontras antara lelucon dan suasana hikmat. Jinger yang berdiri di belakang King Xuan menatap ke arah Li Qiye. Sementara itu, nenek moyang tidak tertawa. Leluhur api telah melihat kekuatan Li Qiye sebelumnya. Ketiganya mulai menatap tajam dengan kilatan terang di mata mereka, ingin melihat kedalamannya. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah generasi tua karena remaja berusia 18 tahun seperti saya tidak cukup tahu tentang dunia, terlalu tidak berpengalaman demi kebaikan saya sendiri. Bertindak angkuh mungkin akan membuang nyawaku. Li Qiye mengabaikan invasif mereka dan berkata, perseteruan kalian telah berlangsung selama jutaan tahun dan terus berlanjut bahkan setelah kematian. Bagaimana jika aku bergabung dan kalian semua akan mulai menghantuiku nanti? Zider Empress dan teman-temannya meringis setelah mendengar ini. Mereka memiliki keinginan untuk mencapai pria itu hingga terbang karena begitu berani. Li Qiye berhenti sejenak sebelum tersenyum lagi, namun, menurutku benda di istana ini harus disimpan oleh yang masih hidup. Mengenai perseteruanmu, lakukan sesukamu. Nenek menjadi nenek moyang lebih intens setelah mendengar niatnya. Leluhur api jelas tidak akan membiarkan dia memiliki ini, mungkin hal yang sama terjadi pada pihak lain. Bagaimanapun, mereka kehilangan nyawa hanya untuk melindunginya. Mengapa mereka membiarkan orang asing memilikinya? Rekan Daois, Anda ingin melibatkan diri dalam kekacauan ini. Kata leluhur api. Menyebut Li Qiye sebagai rekan Daois, berarti dia mengenali kekuatan pria itu. Li Qiye mengangkat bahu sebagai jawaban, tidak seperti itu, aku hanya seorang pejalan kaki jadi aku tidak peduli tentang membunuh kegelapan atau menyingkirkan pengkhianat 3 dewa atau apapun. Itu tugas tuanmu karena dia bertanggung jawab atas kekurangan muridnya. Dan ya, tuanmu tidak berbuat baik dalam hal ini, tidak menjatuhkanmu sepenuhnya. Guru secara alami memiliki alasan dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Kritik tersebut tidak beralasan, kata leluhur api. Dia masih tetap menghormati seperti sebelumnya meski terjatuh ke dalam kegelapan. Menarik. Li Qiye tersenyum, dia menghancurkanmu namun kamu tetap tidak membencinya. Sangat jarang. Supreme dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam setelah mendengar berita mengejutkan ini. Pertama,
Lupakan identitas tuan ini, fakta bahwa orang ini menghancurkan leluhur api, anggota Desemvirat, sudah cukup mengejutkan. Bahkan kelompok nenek moyang di sini tidak dapat menjatuhkannya, meskipun sebagian karena keadaan yang tidak menguntungkan. Namun, Corong masih berhasil menghancurkannya. Kekuatan orang ini harus berada pada tingkat yang tidak terduga. Leluhur api tidak menanggapi Li Qiye. Semua orang bilang, maaf sekali kasih sayang orang tua di dunia ini. Saya akan menambahkan master ke baris ini juga. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, saat dia tidak membunuhmu sepenuhnya dan tidak mengurus kekacauan ini, mungkin dia masih menyimpan hayalan optimis tentangmu di dalam hatinya. Saya tidak berani memikirkan keinginan guru. Namun, Dao dan pilihan kita berbeda, tidak ada benar atau salah di sini. Leluhur api merespons. Tidak benar atau salah. Anda memilih jalan yang salah dan tidak memahami. Anda tidak lebih dari momok bagi semua makhluk hidup. Sitar Permaisuri menyela. Mungkin kamu benar. Leluhur api dengan tenang berkata, jika berhasil, saya akan menjadi penyelamat 3 dewa, tidak ada telur di bawah sarang yang rusak, metode saya berbeda. Pada hari itu, seluruh dunia akan hancur tetapi 3 dewa kita akan tetap berdiri. Kamu memilih untuk jatuh. Dia berkata, bencana selalu ada, namun 3 dewa tetap berdiri setelah sekian lama. Guru telah mengawasi dan menjaga. Saya khawatir Anda kekurangan informasi di sini. Leluhur api berkata, keturunan kegelapan berada di luar imajinasi Anda, tidak ada seorang pun dan tidak ada dunia yang akan bertahan, tidak seorang pun dapat melakukan apapun terhadap hal ini. Supreme dan yang lainnya takut menjadi. Kedengarannya seperti leluhur api mencoba mengintimidasi mereka tetapi dia tidak perlu melakukannya. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidup. Bagaimana dia bisa begitu pesimis menghadapi masa depan saat itu? Siapa yang dia temui? Tampaknya sia-sia jika leluhur api sendiri merasa tidak berdaya. Cukup bicara. Sang membungkusnya dan menoleh ke arah Li Qiye, rekan Daois, tolong bantu kami. Semua makhluk hidup akan berhutang padamu. Itu terlalu banyak. Li Qiye terkekeh, saya tidak peduli dengan kata-kata berbunga-bunga seperti itu. Namun, sepertinya para kakek tua akan berhutang lebih banyak padaku, aku kira tidak apa-apa jika mengurus masalah kecil ini untuk mereka lalu mengambil 2 kali lipatnya. Sword Sein dan sekutunya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Rekan Daois, aku mungkin tidak bisa menghentikanmu bahkan jika aku masih hidup. Namun, membunuhku tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku abadi selama percikannya masih ada. Aku akan terlahir kembali suatu hari nanti. Leluhur api tidak terlalu takut. Masuknya informasi ini tentu saja mengejutkan para pendengar. Benar, Li Qiye mengangguk, kamu bukan lagi obsesi sederhana. Kekuatan ini berasal dari kegelapan tapi tidak apa-apa. Aku tidak perlu menghancurkanmu sendiri, orang lain bisa melakukannya. Dentang, dentang. Dia lalu mengeluarkan rantai besi panjang. Itu tidak terlihat istimewa pada tampilan pertama selain memiliki rona merah tua. Namun, jika diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa undang-undang tersebut dibuat dari jutaan hukum kecil yang dijalin menjadi satu. Mereka menjual logam abadi yang paling berharga. Nilainya tidak dapat dihitung. Leluhur api terhuyung mundur setelah melihat rantai itu, mirip seperti seorang musafir yang melihat ular berbisa. Para penonton tentu saja melihat rasa takutnya. Bagaimana bisa nenek moyang yang hebat ini takut dengan rantai merah tua ini? Harta apa ini? Saya yakin Anda sudah familiar dengan hal ini. Li Qiye tersenyum. Itu diambil dari penjara surgawi Great Desolate, dirantai di sekitar kerangka. Tawanannya menggunakan api terbesar yang sebenarnya untuk membakarnya sebelumnya tetapi tidak berhasil. Kebaikan guru sebesar gunung, kata leluhur api akhirnya. Jadi, kamu tahu cara membuka rantai ini? Kata Li Qiye. Hanya hati Dao, tapi sayangnya, itu terlalu sulit. Leluhur api menghela nafas. Haha, aku merasa kasihan pada kakek tua itu, yang telah berusaha keras dan berpegang teguh pada secercah harapan. Li Qiye menenangkan. Sayang sekali jalan kita berbeda. Leluhur api berhenti sejenak sebelum mengangguk dengan ekspresi hormat. Hanya hati Dao yang dapat membuka kunci rantai besi ini. Keduanya tahu bertahan apa yang terjadi di sini. Memperbaiki. Li Qiye sedikit menggerakkan rantai besinya. Leluhur api memiliki ekspresi yang rumit karena rantai besi itu memiliki arti khusus untuknya.
Aku bukan lagi aku, benda itu tidak ada gunanya sekarang. Dia akhirnya berkata, benar-benar sekarang. Li Qiye tersenyum dan dengan tenang berkata, kamu memang bukan lagi leluhur api saat itu, bukan lagi pemuda berdarah panas. Namun, masih ada bagian dari dirimu di sana, jika tidak, pria yang tersembunyi di hamparan tak dapat diseberangi itu akan berdiri di sini, bukan kamu. Penggantinya belum dilakukan jadi Anda masih di sana. Dia kemudian menunjuk ke jantung. Leluhur api tidak mengatakan apapun, matanya masih tertuju pada rantai besi itu. Sementara itu, semua orang menyaksikan dengan napas tertahan dan dapat melihat hubungan khusus antara rantai dan leluhur api. Baiklah, izinkan aku melintasi kemari agar kakek tua itu berhutang budi padaku. Li Qiye memindahkan rantainya lagi dan berkata, kami akan melihat apakah kamu bisa melakukan itu. Leluhur api tetap tenang, sepertinya menerima situasi atau nasibnya. Bukan aku yang melakukannya, tapi kakek tua itu. Li Qiye tersenyum. Semua sama. Aku akan bisa istirahat jika kamu bisa melakukannya. Kata leluhur api. Engah. Nyala api di dalam Phoenix Cauldron melonjak lagi ke langit. Hanya satu percikan saja sudah cukup untuk menghancurkan suatu sistem. Rupanya itu adalah api sebenarnya dari binatang mitos, yang mampu membakar segalanya dan lebih banyak lagi. Pekikan. Seekor burung phoenix perlahan muncul dan memenuhi dunia dengan panas teriknya, hampir melelehkan area tersebut dalam proses. Penonton mundur jauh karena panasnya masih terlalu menyengat bagi mereka. Kaisar sejati masih belum bisa menahannya. Memperbaiki. Li Qiye melemparkan rantai itu langsung ke arah leluhur api dengan kecepatan kilat. Rupanya ia memiliki kehidupannya sendiri saat ia lepas dari tangannya, tidak lagi membutuhkan kendalinya. Rantai itu sendiri sedang menyerang leluhur api sekarang. Jutaan hukum berisi dao yang paling mendalam dan mewakili kehendak tertinggi yang tidak perlu ditanyakan lagi, setelah terbangun. Pekikan. Burung Phoenix mengeluarkan api yang menyala-nyala. Bahkan hukum langit dan bumi di sini langsung meledak di hadapan kekuasaan yang menakutkan. Memperbaiki. Namun, salah satu ujung rantai besi langsung melingkari burung Phoenix dan ujung lainnya, leluhur api. Pekikan. Burung Phoenix mencoba terbang lagi tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Sel rantai besi menyebabkan apinya mengecil. Suhu menetap angsur menurun. Itu menarik leluhur api dan burung Phoenix lebih dekat, mengikat mereka bersama-sama. Mengaktifkan. Leluhur api meraung dan melepaskan api jahat yang dipenuhi kekuatan gelap. Hamparan gelap muncul di payudara. Api jahatnya saja sudah cukup menyilaukan dengan panas yang tak terkonfirmasi. Namun, hamparan gelap ini menambah kekuatan lebih besar pada dirinya dan apinya. Memperbaiki. Rantai itu ditarik hingga batasnya oleh ledakan kekuatan ini, dan hampir putus kapan saja. Ledakan. Upaya leluhur api ini setidaknya bersifat apokaliptik. Gelombang kejut yang datang darinya bisa merata ke seluruh dunia. Rantai yang sudah berwarna merah tua itu menjadi semerah mungkin karena panas, hampir berubah menjadi logam cair. Para penonton merasakan hati mereka tergantung pada seutas benang setelah melihat ini. Apakah rantainya akan putus? Kata Holy Frost dengan cemas. Benda apa yang bisa menangani api jahat leluhur api? Bahkan logam abadi yang paling keras pun pada akhirnya akan berubah menjadi cair. Itu hanya masalah waktu saja. Jangan khawatir, dia pasti sudah melelehkannya sejak lama jika dia bisa. Li Qiye tersenyum. Memperbaiki. Hukum pada rantai menjadi cerah. Kecemerlangannya tampak seperti arus yang terdiri dari sejuta bintang. Cahaya berbintang ini mengandung kekuatan kuno dan tak tertandingi milik tiga dewa, hampir tak terbendung. Memperbaiki. 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 Rantai yang terbakar segera mengencang, hampir mencabik-cabik leluhurnya. Lonjakan kekuatannya langsung mereda, sama dengan nyala api yang melanda langit. Ini tampak seperti api unggun yang kehabisan kayu bakar. Memperbaiki. Rantai itu terus mengutuk dan berkuasa. Para penonton tidak dapat mempercayainya dan tidak bisa berkata-kata melihat keefektifan rantai tersebut. Leluhur api cukup kuat untuk menghadapi 4 nenek moyang sekaligus. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap rantai ini. Siapa yang menciptakan artefak menakjubkan ini? Engah. Api jahat pada leluhur berjuang beberapa kali untuk bangkit kembali tetapi akhirnya padam sepenuhnya. Ledakan. Selanjutnya, armor Phoenix hancur karena tekanan, menampilkan tubuhnya. Itu tidak terbuat dari daging dan darah melainkan aliran dao rune yang berapi-api.
Sepertinya masih ada api jahat yang tersisa di dalam dirinya. Bentuknya menyerupai gunung berapi besar, selalu siap meletus. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Kedua ujung rantai besi itu tiba-tiba tertancap di tangga batu di depan istana. Ia kemudian menyeret leluhur api seolah-olah dia adalah seorang tahanan. Apa yang dilakukannya? Para penonton bertanya-tanya. Memperbaiki. Rantai besi itu melilit leluhur api dengan erat dengan kedua ujung tertancap di tangga batu. Perjuangan itu sia-sia. Rantai ini sepertinya dibuat khusus untuk memenjarakannya. Berdengung. Istana tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya yang memancarkan darinya. Mereka menutup kubah langit dan membuat strukturnya tampak megah. Sesosok muncul dalam cahaya, ukurannya tidak besar tetapi cukup mengesankan untuk menekan lanskap dan semua keberadaan. Dia duduk di sana, sepertinya sudah lama sekali. Keberadaannya membawa kemungkinan yang tak terbatas seolah-olah dialah pencipta dunia dan hukum-hukumnya. Denyut nadi di sekelilingnya menjadikannya tampak seperti makhluk abadi sejati yang hanya ada dalam legenda. Bagaimanapun, hanya makhluk abadi yang bisa memiliki kehidupan abadi. Bahkan nenek moyang yang hadir pun memimpin kepala. Sosok ini belum menunjukkan aura dominasi dan cintanya, tetapi semua orang masih bisa merasakan perbedaan yang sangat besar, seperti seekor semut yang memandang gajah dan merasa tidak mampu. Anak-anak muda di sini tiba-tiba merasakan ilusi bahwa mereka sedang melihat makhluk abadi, setidaknya dari sudut pandang mereka. Kesan ini telah terpatri dalam benak mereka selamanya. Zas. Leluhur api mulai terbakar. Rune kuno muncul dari celah keberadaannya dan membekas di setiap inci dagingnya. Ini adalah pemandangan yang aneh karena wujudnya sebenarnya terbuat dari api jahat. Ah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak hingga membuat banyak orang ketakutan. Makhluk pada level ini harus memiliki kemauan keras. Dia telah mengalami banyak rasa sakit sebelumnya dan mungkin tidak pernah menjerit sampai sekarang. Meletus. Saat rune membekas pada dirinya tanpa menunjukkan belas kasihan, retakan mulai muncul di dagingnya. Engah. Nyala api di sekelilingnya mulai berubah warna, dari warna jahat menjadi lebih murni. Sementara itu, sosok itu terus duduk di sana sambil menyinari sang leluhur. Ini sepertinya merupakan proses pemurnian. Meletus. Dari retakan tersebut muncul untaian cahaya yang tampak seperti berasal dari kekacauan primordial, yang datang dari awal waktu. Tidak. Leluhur api berteriak. Munculnya cahaya ini menyebabkan api jahatnya mundur. Nyala apinya tidak lagi memiliki sifat jahat. Itu menjadi lebih murni dengan rona emas seperti yang terlihat pada kelahiran kembali burung Phoenix. Ya, api Phoenix ini dulunya adalah kekuatan aslinya. Ia mulai tumbuh semakin kuat dan besar. Itulah dia yang sebenarnya. Sword Sein diam-diam berkata setelah melihat kembalinya api Phoenix. Kekuatan kegelapan telah disingkirkan dari keberadaannya. Api jahat itu akhirnya menghilang, hanya menyisakan api emas. Ah! Selesainya proses ini membuat nyala api Phoenix membubung menuju cakrawala. Seekor burung Phoenix yang menakjubkan muncul dengan tanda dao tertinggi di punggungnya. Setiap rune berasal dari dao pamungkas. Rupanya mampu memikul segudang dao. Burung ini sendiri merupakan serangkaian hukum prestasi tertinggi. Ketika burung Phoenix melebarkan sayapnya, orang dapat melihat wujud lama leluhur api kembali. Dia tampak sempurna dengan temperamen yang sempurna. Ini adalah leluhur api sejati, bakat cemerlang yang langka sepanjang zaman dan memiliki karisma tiada taraf. Yang lain takjub melihat wujud aslinya. Suatu kehormatan melihat anggota Desemvirate. Sayang sekali dia akhirnya tersendat dalam kegelapan. Meletus. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan tanda kuno meninggalkan tubuhnya. Mereka mengandung kekuatan burung Phoenix, masing-masing tampak seperti percikan yang dapat melelehkan bumi. Ini adalah sumber utama dari afinitas api. Mereka akhirnya berkumpul dan mengalir menuju sosok di atas istana. Sosok itu mengangkat tangannya dan memasukkan semua rune ke dalam lengan bajunya. Mereka tampak sangat bahagia seperti burung kecil yang kembali ke sarangnya. Keseluruhan peristiwa terjadi dengan lancar dan selaras dengan ritme langit dan bumi. Pecahan tubuh leluhur api akhirnya berubah menjadi partikel dan meresap ke dalam bumi. Berdengung. Cahaya dari istana juga menghilang, begitu pula sosoknya. Semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para penonton tentu saja terpesona dan penasaran, terutama tentang sosok yang telah mengambil alih rune leluhur api.
Mereka juga penasaran dengan identitas makhluk ini, mengira ini mungkin kesenangan. Siapa yang bisa melatih seseorang menjadi anggota The Semvirat? Ditambah lagi, menurut leluhur api sendiri, gurunya jauh lebih kuat darinya. Leluhur api sudah tidak ada lagi. Tanda terakhirnya di dunia ini juga telah terhapus. Nenek moyang lainnya memiliki ekspresi yang rumit, terutama nenek moyang Divine Moon. Leluhur api dulunya adalah orang agung yang patut dihormati. Divine Moon bahkan bertarung bersamanya. Siapa yang mengira bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi musuh, saling mengarahkan pedang. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun bahkan setelah kematian. Obsesi dan dendam mereka masih ada. Hari ini, leluhur api akhirnya pergi dan mereka tidak tahu harus berpikir apa. Sword Sein dan leluhur pedang menghela nafas dan duduk kembali di kursi batu mereka. Sang leluhur memeluk pedangnya lagi dan pedang suci meletakkan pedangnya di atas meja. Keduanya kembali ke posisi semula dan tampak seperti dua patung. Sungguh tertidur, kata progenitor bulan ilahi sebelum menghilang juga ke lokasi yang tidak diketahui. Obsesinya adalah TATP bebas bergerak kemanapun. Zhang, permaisuri Zider memetik senarnya sekali sebelum juga menghilang dari pandangannya. Hanya sitar yang masih melayang di udara. Dengan hilangnya avatar daunnya, sitar menerobos ruang dan berjalan dengan caranya sendiri. Siapa yang tahu kemana tujuannya? Mungkin untuk mencari kesenangan. Sang permaisuri tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, tidak ada seorang pun di sini yang tahu apakah dia hidup atau mati. Puncaknya tampak damai kembali saat angin dingin kembali terdengar. Dingin dan tenang menjadi pasangan yang sempurna. Tempat ini tampak sempurna bagi mereka yang mencari pemandangan. Supreme dan yang lainnya menatap kedua nenek moyang itu, menjadi sangat sentimental. Obsesi kedua ini akan selalu ada di sini untuk membela tiga dewa. Ini benar-benar patut dihormati. Beberapa saat kemudian, rombongan merapikan pakaiannya, ada yang melepas topi. Semua kemudian membungkuk ke arah kedua nenek moyang itu. Haha, sekarang kita bisa mengambil harta itu kan? Tawa tidak senonoh banteng itu tiba-tiba memecah suasana damai. Li Qiye tertawa kecil dan berjalan ke depan istana, melihat pintu masuknya. Aku datang. Banteng itu mendorong gerbang dengan kukunya yang besar. Sayangnya, tidak ada yang bergerak. Ingat, ia mempunyai kekuatan yang cukup untuk mendorong gunung keluar dari jalurnya. Sial, itu tersengal. Itu mengutuk. Jelas sekali. Li Qiye memandangnya dengan pandangan meremehkan, ia tidak akan ada di sini saat ini jika ada orang yang bisa melenggang masuk. Haha, kuncinya ada di sini. Mata banteng itu berbinar saat ia menatap peti yang dipegang oleh Jinger. Benda itu tersembunyi di dalam batu besar yang jatuh di Sky Pass saat itu, jelas memiliki makna khusus. Harta karun ini ditemukan olehmu, Dao Broter, jadi kamulah yang harus membuka pintu ini dan mengambil barang itu. Anda juga satu-satunya yang bisa menjaganya tetap aman, kita semua tidak bisa. Hui Qingxuan tersenyum pada Li Qiye dan berkata, dia sangat jelas dengan niatnya untuk menyerahkan barang di sekitarnya. Dia tersenyum dan membuka peti itu, mengeluarkan dua gulungan di dalamnya di hadapan mata yang tercengang. Dia sudah meletakkan satu gulungan di setiap pintu sebelum ada yang bisa bereaksi. Gulungan itu memiliki karakter kuno yang memiliki keilahian yang agung. Mereka tampak seperti dua Grand Dao yang tergantung di pintu dengan beban yang sangat berat. Orang lain tidak akan pernah bisa memindahkannya. Kini, pintu fisiknya memberi kesan seperti portal yang tiada taranya. Tentu saja ada juga yang kaget melihat kedua gulungan tersebut. Semua orang berasumsi bahwa peti itu berisi harta karun yang luar biasa. Mereka melihat lebih dekat pada gulungan itu dan akhirnya menyadari bahwa itu benar-benar berharga. Gulungan kedua itu melambangkan dua dao agung tertinggi, lebih mendalam dari dao manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghafal rune untuk menelitinya setelah kembali ke rumah, tidak mungkin memahami apapun dalam waktu singkat. Berderak, pintu otomatis terbuka. Li Qiye tersenyum dan berjalan masuk. Sisanya mengikuti tepat di belakang setelah mendapatkan kembali akalnya. Aula utama tidak besar dan memiliki pencahayaan sempurna dengan sinar matahari yang hangat. Hal ini menjadikannya tempat yang sangat nyaman. Ada sebuah meja dengan satu batu di dalamnya, tidak ada yang mengecewakan para leluhur. Mereka mengira akan melihat beberapa artefak abadi di dalamnya, bukan satu batu pun. Di sisi lain, Li Qiye berbaring di atas batu ini saat dia masuk ke sini,
sama halnya dengan banteng dan Hui Qingxuan. Batuan tersebut hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna putih dan tekstur garam yang mengkristal. Itu memancarkan cahaya yang kacau karena adanya cairan susu di dalamnya. Secara keseluruhan, pejalan kaki di jalan tidak akan melirik batu ini untuk kedua kalinya. Itu terlihat terlalu umum. Kelompok tersebut berspekulasi lagi dan merasa bahwa batu ini seharusnya menjadi masalah besar. Mereka memeriksanya dengan cermat dan berpikir pasti ada sesuatu yang istimewa. Benar saja, cangkang yang mengkristal itu sepertinya merupakan penghalang yang mampu menampung seluruh dunia. Cairan di dalamnya harus berisi semua esensi yang diperlukan, cukup untuk melahirkan dan kekuatan bagi semua ciptaan dan hukum. Cahaya yang terkuak sepertinya menjadi awal dari segalanya. Hal ini perlu menjadi tanda awal sejarah. Tanpa cahaya ini, tidak akan ada waktu. Jadi, ada apa? Nenek moyang semakin penasaran dengan batu ini. Mereka menyadari bahwa ini adalah batu abadi di atas segalanya. Hanya saja mereka belum bisa memahaminya. Menurutku ini terlihat palsu. Dunia tidak mungkin mengalami hal seperti ini. Banteng itu mendung. Anda telah melihat aslinya, Guru. Liu Yanbai secara alami tersesat. Jika ya, saya tidak akan mengatakan bahwa itu terlihat palsu saat ini. Banteng itu tertawa dan berkata, batuan itu sudah lama tertinggal di sini, entah berapa juta tahun. Pertanyaan yang paling penting adalah umur batu tersebut, bukan sudah berapa lama berada di sini. Orang akan berpikir bahwa ini sudah ada sebelum terbentuknya tiga dewa, sebelum penciptaan dunia, dan bahkan sebelum munculnya segala sesuatu. Saya merasa batu ini lebih tua dari dunia kita. Salah satu leluhurnya setelah melihatnya dengan cermat. Yang lain berbagi pemikiran menarik yang sama. Jika batu ini memang setua itu, pastinya mengandung energi yang tidak nyata di dalamnya. Identitasnya tetap menjadi misteri bagi orang-orang di sini, tetapi mereka masih tahu bahwa itu istimewa dalam beberapa hal. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh reruntuhan langit berguncang dan menghentikan spekulasi mereka. Tata ruang di sini nampaknya menjadi terlalu penuh dan mulai berputar dan meluas. 10 juta-juta ruang angkasa meluas dalam waktu singkat, bahkan mungkin lebih. Gemuruh. Pemaparannya mencakup luasnya ruang ini. Rasanya seperti ada binatang buas besar yang sedang bangkit. Hanya satu putaran dari kerangka besarnya yang dapat menghancurkan ruang angkasa. Ascension Pond memancarkan cahaya dan kabut tanpa batas ke udara selama ledakan. Daerah itu dipenuhi aura kuno. Satu helai saja sudah cukup untuk menghancurkan cakrawala atau membunuh kaisar dan yang abadi. Sial, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Banyak yang ketakutan. Kita harus lari sekarang, Ascension Pond akan meledak. Teriak yang lain. Banyak penggarap berkeliaran di sekitar reruntuhan langit dan melihat perkembangan yang tiba-tiba. Mereka tidak berani lagi bertahan dan langsung lari. Sayangnya, beberapa tidak cukup kuat dan membeku karena tekanan yang berasal dari Ascension Pond. Mereka tidak bisa bangun sama sekali. Ledakan. Pemerintahan yang menggelegar sebenarnya menyebar ke silsilah abadi. Seolah-olah makhluk tertinggi sedang bangkit di Ascension Pond dengan kekuatan yang cukup untuk menekan segalanya. Banyak yang menyadari bahwa mereka tidak lebih dari semut meskipun tingkat budidayanya. Ada sesuatu yang keluar. Ekspresi salah satu master yang tak terpecahkan saat dia menarik napas dalam-dalam. Ini mengerikan. Nenek moyang lain yang tiada taranya menatap tajam ke reruntuhan langit. Sementara itu, orang-orang di istana mendengar suara gemerisik. Beberapa genteng berjatuhan. Meskipun istana berada dalam dimensi yang berbeda, namun tetap dipengaruhi oleh kekuatan yang tak terkalahkan ini. Kekuatan apa ini? Nenek moyang di dalam takut menjadi. Monster kuno akan kembali. Kaisar Agung menarik napas dalam-dalam, kaget. Banteng itu langsung bersinar dan memancarkan dua sinar dari matanya yang bulat. Ekspresinya langsung menjadi serius. Ascension Pond. Tuan di sana sudah bangun dan mengeluarkan air liur untuk hal ini. Ia kemudian berbalik ke arah batu. Ascension Pond sangat misterius dan berbahaya. Bahkan seseorang seperti Desolate Sein kembali dengan tangan kosong atau bahkan mungkin mengalami beberapa kemunduran. Siapa yang bisa menghentikan kekuatan ini untuk mendapatkan batu itu? Hahaha, Tuan, saya akan menyerahkan tanggung jawab kepada Anda untuk mempertahankan batu suci ini. Banteng itu tertawa sebelum melarikan diri bersama muridnya. Keluar dari sana, ia melintasi berbagai dimensi dan bergema kembali.
Supreme dan yang lainnya kembali sadar dan mulai berlari juga. Hati-hati, Saudara Dao. Hui Qingxuan memperingatkan Li Qiye sebelum menghilang dari pandangan. Melarikan diri tanpa berkelahi biasanya merupakan pilihan yang mengarahkan bagi para petani. Namun, karena senior yang kuat seperti Banteng melarikan diri tanpa malu-malu, para junior ini mampu lari juga. Ekspresi mereka tidak terlalu canggung dan malu ketika melarikan diri. Hal ini terutama berlaku bagi nenek moyang yang lebih tua. Li Qiye terkekeh dan meraih batu itu setelah melihat ini. Sementara itu, banteng itu bergerak secepat kilat keluar dari reruntuhan langit. Sisanya akhirnya berhasil menyusulnya. Saat mereka keluar, kekuatan yang tak terpecahkan meletus seperti udara yang mengalir melalui bendungan yang rusak. Mereka menoleh ke belakang dan melihat kabut Ascension Pond menutupi seluruh reruntuhan langit. Orang samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari kolam, mirip dengan mercusuar yang memandu jalan. Sayangnya, kehadirannya tidak memberikan ketenangan seperti mercusuar. Orang-orang sebenarnya takut pada cahaya karena menyerupai binatang yang membuka matanya. Cahaya ini tidak lebih dari kilatan matanya. Kabut yang mengelilingi reruntuhan langit tampak ingin menelan seluruh tempat. Itu, hanya satu tarikan napas dari binatang ini sudah cukup untuk melahap ketiga dewa. Penonton yang kuat menjadi ketakutan saat memikirkan kemungkinan hasil. Apapun benda ini, ia cukup kuat untuk membantai seluruh dunia mereka. Monster macam apa ini? Salah satu leluhur menatap kabut, tidak ada yang punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ledakan. Kabut tiba-tiba berkumpul menjadi telapak tangan raksasa dengan ukuran yang tak terhitung, pastinya cukup besar untuk menghancurkan silsilah abadi dalam satu pukulan. Untungnya, itu tidak mengarah pada tiga dewa saat ini. Gemuruh. Jari-jarinya menutup, mengakibatkan gempa bumi di silsilah abadi. Ukurannya yang tipis membuat gerakan sekecil apapun mampu mempengaruhi struktur spasial. Apa yang dilakukannya? Para penonton yang bertanya-tanya saat pohon palem mengelilingi meteor tersebut. Agung dan yang lainnya sangat berharga, mewujudkan tujuan, jelas menginginkan batu di dalam istana. Akankah Yang Mulia baik-baik saja? Salah satu leluhur menjadi khawatir. Telapak tangan yang menggenggam dunia bisa membuat semuanya menjadi bubuk hanya dengan sedikit mengepal. Ini berlaku untuk semua silsilah abadi. Kelompok kaisar tertinggi yang baru saja menyaksikan pertarungan antar nenek-nenek bergidik melihat pemandangan ini. Mereka mengira nenek moyang mungkin tidak bisa lepas dari telapak tangan itu tanpa cedera. Kekuatan yang ada di luar imajinasi mereka dan membuat mereka putus asa. Sebagai kaisar dan yang abadi, mereka berdiri di puncak silsilah abadi. Sayangnya, telapak tangan menunjukkan sebaliknya. Hanya satu sentuhan saja akan membuat mereka berhamburan bersama angin. Dengan demikian, semua pihak menjadi khawatir tentang Li Qiye kecuali satu makhluk, Banteng. Kalian semua harusnya mengkonfirmasi Ascension Pond, hehe. Banteng itu mengangkat bahu dan tersenyum lebar. Ledakan. Tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam telapak tangan itu tetapi mereka merasa meteor besar itu sekarang telah hancur berkeping-keping. Rasa sesak menimpa mereka dengan telapak tangan tertutupnya, mengira mereka adalah korban seperti meteor. Mereka ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka yang terbuka lebar. Dunia menjadi sunyi, suara-suara dirampok dan keberanian direnggut. Setelah telapak tangan tertutup, Li Qiye mendapati dirinya berdiri di bagian terdalam dari Ascension Pond. Air kolam menelannya dengan cara yang istimewa. Dia tidak melakukan seni apapun untuk menghindari udara tetapi udara tidak membuatnya basah sama sekali. Di depannya ada platform kristal Dao. Mereka yang pernah ke sini sebelumnya mengetahui bahwa tempat itu digunakan sebagai altar. Seseorang hanya perlu mempersembahkan benda paling berharga mereka agar perdagangan berhasil di altar ini. Li Qiye memandangi altar berkilau yang terbebas dari ketidaksempurnaan dan tersenyum, tampak geli. Ingin bertengkarku? Cukup berani. Dia berkata. Kolam itu tidak menjawab seolah-olah hanya dia satu-satunya yang ada di sini. Bukankah kamu pedagang terhebat? Li Qiye dengan santai berkata, baiklah, jika kamu bisa menangani barangku yang paling berharga, aku akan menghadiahkan batu itu. Jika kamu tidak bisa, aku akan menyatakan kondisiku. Altar kristal tidak menjawab. Namun, cahayanya sedikit berkedip-kedip mirip bintang jatuh yang lewat di langit malam. Li Qiye meletakkan telapak tangannya di atas altar. Berdengung. Dadanya memancarkan cahaya redup.
Seiring berjalannya waktu, cahaya ini semakin kuat dan semakin terang. Akibatnya, ruang bergetar. Cahayanya seolah membuka era baru. Setelah mencapai level tertentu, ruang dan waktu menjadi beku. Semuanya telah disegel olehnya. Ledakan. Sebuah kekuatan agung muncul dari dada saat jantung mengambang muncul. Semua silsilah abadi bisa merasakan ini. Itu tampak seperti dunia yang cemerlang, tidak ada makhluk yang bisa membuka mata di sini, dewa atau bukan. Jantung yang diselimuti pancaran cahaya selaras dengan langit dan bumi. Setiap ketukan dapat menembus semua penghalang yang ada sekaligus membuka dunia baru. Ini adalah irama primordial, sebuah lagu dari permulaan waktu, sebuah ritme yang mengarah pada keabadian sejati. Semua orang di luar Sky Ruins melihat pemandangan yang mengejutkan. Seberkas sinar berkilau membumbung ke langit, menembus semua yang dilewatinya termasuk telapak tangan raksasa. Retakan. Telapak tangan itu langsung hancur berkeping-keping dan sinarnya menghilang. Rahangnya ternganga karena telapak tangan ini seharusnya tidak terjangkau. Namun, sinar terang ini berhasil menembusnya dalam waktu singkat. Penduduk silsilah abadi tidak tahu siapa yang menghancurkan telapak tangan besar itu, hanya kelompok Supreme yang mengetahui rahasia informasi ini. Hal ini memberitahu mereka bahwa Li Qiye jauh lebih mengerikan daripada telapak tangan itu. Retakan. Retakan setipis rambut muncul di altar kristal. Hampir mustahil untuk melihatnya tapi ya, memang ada celah. Masih belum bisa diatasi. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Sebelumnya, Li Qiye menempatkan hati daunnya yang tiada taraf dan tak terpecahkan di atas altar. Ascension Pond adalah tempat di mana seseorang dapat menawarkan barang paling berharga mereka untuk apapun yang mereka inginkan. Sayangnya, kolam tersebut tidak memiliki apapun yang layak untuk ditukar dengan hati dao ini, sehingga mengakibatkan kekalahan yang jelas. Semua orang akan terkejut jika mengetahui hal ini. Oke, sudah waktunya bicara sekarang. Kata Li Qiye, berdengung. Cahaya altar berkumpul seperti bintang dan berubah menjadi pusaran kosmik. Li Qiye tidak menunjukkan keraguan dan berjalan ke dalam pusaran ini. Begitu dia bisa melihat lagi, dia mendapati dirinya berada dalam dimensi misterius. Cahaya menakjubkan bersinar di dimensi ini bersama dengan gambaran ilahi. Tempat itu tampak ilusi dan seperti mimpi, menyebabkan orang mengira bahwa mereka berada dalam mimpi. Li Qiye melihat sekilas ke sekeliling dan dengan acuh tak acuh berkata, bukan tempat yang buruk untuk bersembunyi. Tentu saja, mungkin bukan perasaan yang menyenangkan menjadi kura-kura tenggelam yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Hah! Kerutan membuat takut langit dan bumi serta benda-benda langit karena dipenuhi dengan kekuatan. Jiwa para kaisar dan dewa masih akan berpencar setelah mendengarkannya. Sayangnya, hal itu tidak berpengaruh pada Li Qiye. Berdengung. Bintang-bintang berkumpul dengan tergesa-gesa dan membentuk wajah halus di langit. Itu tampak sangat nyata, seseorang akan segera melupakan wajah ini, seperti terbangun dalam mimpi. Mereka akan ingat bahwa mereka memimpikannya sesuatu, hanya saja tidak ada detailnya. Semuanya dimulai dengan hati iblis, keinginan, dan kebencian. Li Qiye tersenyum setelah melihat wajahnya. Apa setan hatimu? Sebuah suara datang dari kedalaman ruang ini, hampir terdengar seperti ratapan. Suara itu bergema di benak seseorang, bukannya terdengar melalui telinga, seperti berbicara kepada diri sendiri. Fenomena yang tidak menyenangkan ini dapat membuat takut individu yang berkemauan lemah. Iblis hatiku, ini aku karena satu pikiran saja sudah cukup untuk menjadi iblis. Li Qiye tersenyum, tidak memedulikan suara di kepalanya. Bukan itu yang aku bicarakan. Suara itu menjawab, tidak, itu sama saja. Begitu aku jadi gila, bahkan aku jadi takut pada diriku sendiri, jadi aku sendiri yang menjadi iblis di hatiku. Li Qiye menjawab. Suara itu mereproduksi komentar tersebut, atau mungkin, tidak setuju dengan logika ini. Namun, karena Li Qiye adalah iblis. Hatinya, dia tidak takut berubah menjadi apapun atau dengan peduli godaan dan keinginan lainnya. Jadi, bisakah kita bicara sekarang? Li Qiye tersenyum. Keberadaan di pesawat ini tidak merespons. Dia menginginkan batu itu tetapi tidak berharap untuk memprovokasi seseorang seperti Li Qiye. Pria itu melebihi ekspektasinya. Dia sudah lama tidak melihat makhluk setingkat ini. Hanya ada beberapa hal yang bisa saya tawarkan. Keberadaannya akhirnya terjawab. Saya tidak setuju dengan itu.
Li Qiye mengirimkan sebagai jawaban, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, berapa peringkat Anda di antara 36? Selalu ada langit yang lebih luas dan manusia yang lebih hebat. Besarnya Grand Dao berada di luar imajinasi Anda. Tentu saja, hati Dao Anda tidak tertandingi dalam sejarah tetapi keberadaan yang lebih tinggi ada di sekitar, bahkan lebih tak terduga. Keberadaannya memerlukan waktu sebelum berbicara lagi dengan serius. Kedengarannya itu bukan sebuah alasan. Bayangkan saja, ini adalah makhluk yang mampu mengalahkan nenek moyang tingkat keabadian. Kata-katanya perlu ditanggapi dengan serius. Bagaimana mereka dibandingkan dengan surga yang jahat? Li Qiye tetap tenang. Sebanding. Suara itu terungkap. Menarik. Li Qiye sedikit mengangkat isinya. Apa yang ada di luar sungguh tak terduga, Anda telah mencapai banyak hal tetapi ini hanyalah permulaan. Suara itu berlanjut. Tidak, ini masih dalam ekspektasi, hanya sedikit seru dan patut diantisipasi karena jika ini terjadi, setidaknya akan membosankan dan sepi. Li Qiye mendengus. Di puncak itu sepi, atau begitulah kata mereka. Dalam pikiran Li Qiye, musuhnya adalah dirinya sendiri dan ini bisa menjadi sangat sepi tanpa lawan yang cocok. Apa yang kamu inginkan? Suara itu langsung pada intinya. Tidak banyak. Li Qiye berkata, tempat ini tidak buruk jadi saya ingin meminjamnya untuk memperbaiki beberapa senjata, mungkin ngobrol sedikit tentang beberapa hal menarik, itu saja. Tidak ada yang menarik di dunia ini, hanya darah dan air mata. Suara itu berkata, bukan apa-apa juga, ini bukan topik yang buruk. Lagi pula, saya bukan orang suci yang penyayang dan tidak keberatan membicarakan hal-hal berdarah. Li Qiye tersenyum. Apa tujuanmu? Suara itu bertanya. Pengejaranmu adalah hal itu, makanya terjebak dalam hibernasi di sini selama bertahun-tahun. Li Qiye tidak menjawab pertanyaannya. Kami tidak berada di jalur yang sama. Suara itu menjawab. Itulah satu-satunya alasan. Bukan karena rampasannya tidak didistribusikan secara merata. Li Qiye secara implisit memutar. Makhluk itu kembali mengeluarkan ekspresi yang mengintimidasi, jelas dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap komentar Li Qiye. Li Qiye mengabaikannya. Jangan berasumsi bahwa semua orang sama hinanya dengan Anda. Suara itu menghina. Saya memang bukan seorang pria terhormat, tetapi apakah Anda berani menyatakan bahwa Anda tidak pernah memiliki pemikiran serupa selama periode itu? Saya tahu tidak ada di antara kalian yang bermain bagus. Li Qiye mendengus. Kalau begitu, aku tidak akan menunggu selama ini. Suara itu jelas tidak menyukai Li Qiye jika dilihat dari nadanya. Meski begitu, tetap saja terjawab. Belum tentu ikan yang gemuk lebih baik daripada ikan yang kurus dan ini membutuhkan pemberian pakan dan kesabaran. Yang terakhir saja tidak cukup untuk dijadikan hidangan pembuka. Li Qiye berkata, saya yakin hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan Anda sendiri pernah menyimpan gagasan ini. Keberadaannya tidak merespon kali ini. Itulah mengapa selama orang bisa berbohong, hal itu bisa dilakukan dan mungkin sudah dilakukan sebelumnya. Li Qiye tersenyum, satu-satunya orang yang layak dipercaya di dunia ini adalah surga yang jahat. Surga yang jahat. Apa bedanya dengan kita? Keberadaannya diucapkan dengan dingin. Sepertinya kalian semua sangat tidak senang dengan surga yang jahat. Li Qiye mendengus. Semua tindakan kita sama. Suara itu berkata, menurutmu tidak ada perbedaan antara memakan ikan dan membunuh ikan. Tentu saja, ini bukan analogi yang sempurna tetapi cocok di sini, kata Li Qiye. Semuanya sama, baik tujuan maupun tindakannya. Suara itu diucapkan dengan dingin. Jadi, sepertinya kamu punya dendam terhadap surga yang jahat. Mungkin sedikit berdampak pada hal ini, kan? Li Qiye mengejek. Suara itu meregut sekali lagi. Senyuman Li Qiye semakin tebal. Setelah beberapa saat, dia menjadi serius dan berkata, oke, jangan bicara tentang surga yang jahat, itu hal lama. Bagaimana dengan orang yang selama ini kamu cari? Tidak ada ide. Keberadaannya tidak menghibur percakapan baru. Takut, ya. Bagaimana dengan keberadaan di hamparan yang tidak dapat diseberangi sebagai perbandingan? Mata Li Qiye berputar. Hanya seorang anak kecil. Suara itu berkata dengan tegas tanpa perlu berpikir, jelas sudah mempunyai ide bagus sebelumnya. Jawaban yang menarik, jadi itu adalah eksistensi puncak. Li Qiye tertawa dan berkata, puncaknya, satu-satunya. Hal yang sama berlaku untuk Anda, bukan pada level yang sama.
Suara itu berkata, jadi begitu. Itu karena tidak ada yang abadi saat ini. Li Qiye tidak menjadi marah setelah dihina. Ini akan berakhir jika ada yang abadi. Suara itu menjawab, saya masih akan menguji kekuatan saya melawan mereka. Tentu saja, jika mereka benar-benar ada, mereka tidak akan membiarkan orang palsu sepertimu. Li Qiye merespons dengan serius. Lagi pula, orang sepertimu tidak bisa memahami apa itu keabadian sejati. Suara itu berkata, benar-benar sekarang, saya benar-benar tertarik untuk mengadakan pertemuan. Li Qiye tersenyum. Keberadaannya tidak diketahui. Suara itu memberikan jawaban yang tiba-tiba. Silsilah abadi gemetar ketakutan setelah mengetahui tentang pertempuran di mana Li Qiye diikuti Dewa Perang Metal Qin dan pasukannya. Begitu banyak pakar yang menutup mulut setelahnya, tidak berani mengulas Fierces. Tentu saja, mereka melakukannya dengan teman dan anggota sekte secara rahasia. Semua orang mengetahui bahwa nenek moyang ketiga telah keluar. Era ini akan menjadi era yang makmur. Apakah ini akan menjadi masa yang mirip dengan masa Gao Yang? Seorang ahli bertanya-tanya. Generasi Gao yang dianggap sebagai salah satu generasi paling cemerlang dalam sejarah. Bakat muncul secara bertahap dan akhirnya menjadi kaisar dan yang abadi. Karena periode yang indah ini, Gao yang diangkat ke ketinggian yang baru. Beberapa orang mengira tidak hanya menjadi anggota The Semvirat tetapi juga di antara tiga besar. Sekarang, generasi saat ini memiliki Luminous Master, Orchid Sage, dan Fierces. Trinitas kekuatan. Ya, generasi ini akan makmur tapi juga cukup berdarah. Salah satu leluhurnya, kebijaksanaan umum menyatakan bahwa gunung tidak bisa memiliki dua harimau. Perang tidak bisa dihindari antara nenek moyang ini. Itu hanya jika sisi-sisinya seimbang. Perang pasti akan datang dan banyak sistem akan terseret ke dalam kekacauan ini. Rakyat mereka akan menangis sedih. Tapi, jika sudah jelas pemenangnya, kita akan damai. Seorang yang abadi menghela nafas. Perang antar nenek moyang akan sangat merusak. Jutaan korban jiwa adalah skenario terbaik. Penghancuran sistem mungkin merupakan hal terburuk. Ini pernah terjadi sebelumnya di silsilah abadi. Itu adalah satu hal ketika Ereka menahan diri. Jika tidak, perang akan terjadi antar banyak sistem. Ya, sama seperti Gao yang saat itu. Seorang leluhur menambahkan. Semua orang mendengar cerita tentang kemunculan Gao yang tiba-tiba. Dia menjadi tak terpecahkan setelah menjadi nenek-nenek moyang dan secara langsung mengalahkan nenek-nenek moyang lain dari generasi yang sama, nenek moyang Cloud Crossing. Gao yang terlalu cemerlang dan kuat. Dengan kalahnya Cloud Crossing progenitor, berakhirlah perang progenitorial. Hanya ada satu Gao Yang. Nenek moyang yang berbeda mengecewakan dan tersenyum kecut. Sebagian besar setuju dengan hal ini sehingga mereka berpikir bahwa konflik yang terjadi antara nenek moyang akan berlangsung untuk sementara waktu. Mungkin paling ganas bisa menandingi Gao Yang. Seorang ahli mempunyai pendapat ini. Kamu terlalu meremehkan Gao Yang. Kultivator lain yang mengetahui sejarah di balik hal ini tidak setuju, Gao Yang gila. Dia pergi ke tempat terlarang dan menyapu siapapun. Generasi itu jauh melampaui generasi kita dan dia masih tetap mendominasi. Yang paling ganas tidak berada pada level yang sama. Tentu saja, tidak ada yang akan membantah bahwa mereka seimbang. Meskipun demikian, beberapa orang mulai menganalisis kekuatan Fierces. Dari apa yang kita lihat, Fierces adalah yang terkuat, mungkin 30% lebih kuat dari Orchid Sage. Kata salah satu leluhur. Itu masih dalam kemungkinan. Bagaimana kalau melawan Luminous Master? Banyak yang setuju dengan hal ini. Luminous Master seharusnya lebih kuat karena Fierces adalah yang terbaru melakukan debutnya. Dia mungkin tidak memiliki fondasi yang kuat karena Luminous Master telah mencapai level ini beberapa waktu lalu. Kata salah satu leluhur. Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Fierces tidak dapat dihentikan dan saya belum pernah melihatnya menggunakan senjata. Menurut saya, dia belum tampil maksimal. Kekuatan aslinya mungkin di luar imajinasi kita, itulah mengapa Orchid Sage sangat menghormatinya. Seorang abadi memiliki dugaan yang lebih berani sambil menutup kepalanya untuk memikirkannya. Jadi, setelah banyak diskusi, beberapa orang percaya Fierces adalah yang terkuat sementara yang lain menaruh uang mereka pada Luminous Master. Yang terakhir ini pasti memiliki keuntungan untuk mencapai level ini terlebih dahulu. Dia memiliki lebih banyak waktu untuk mengumpulkan sumber daya dan pencerahan dibandingkan dua lainnya. Gemuruh.
Tidak lama setelah kejadian mengejutkan baru-baru ini, ledakan kembali terdengar dari Uncrosable Expanse seolah-olah ada monster yang meninggalkan lautan. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Ledakan. Semua orang melihat gelombang besar terbentuk di Uncrosable Expanse. Terbentuknya gelombang ini disebabkan adanya pergerakan benua yang menembus ruang angkasa. Rupanya telah menghancurkan banyak dimensi lebih dalam dan langsung keluar. Gemuruh. Ruang angkasa bergetar terus-menerus, tidak mampu menahan beban daratan baru ini. Hal lain akan muncul dari sana. Semua orang mulai berteriak-teriak di silsilah abadi. Apa sekarang? Beberapa orang secara alami takut menjadi. Pertama adalah meteor, lalu kapal-kapal berisi mayat hidup yang dihidupkan kembali. Sekarang, sebuah benua. Apa yang dibawanya ke silsilah abadi, harapan atau keputusasaan. Gemuruh yang keras mengiringi benua ini kemanapun ia pergi karena bobotnya yang sangat besar. Ini sangat besar. Orang-orang tersentak melihat pemandangan ini. Itu tidak terlihat terlalu cepat dengan mata telanjang tetapi secara alami ia melaju dengan kecepatan yang gila. Apakah itu akan mencapai Skypass? Seorang ahli menjadi khawatir. Skypass mungkin tidak mampu menahan dampaknya. Kalaupun bisa, kerusakan parah tidak bisa dihindari. Untungnya, benua ini juga hanya dibatasi oleh Skypass, sebuah pemandangan menakutkan tanpa bahaya nyata. Para prajurit di Skypass menghela nafas lega karena mereka belum siap menghadapi dampaknya. Para pembudidaya di silsilah abadi merasakan hal yang sama. Penghancuran perbatasan berarti sistem lain yang akan menyusul. Apa yang ada di benua itu? Pertanyaan ini muncul ketika benua itu terbang menuju reruntuhan langit. Keingintahuan masih menguasai mereka. Beberapa memutuskan untuk mengejar. Tidak, jangan lakukan itu. Apakah kamu lupa tentang makhluk mati di kapal? Banyak yang khawatir. Sayangnya, beberapa leluhur yang percaya diri dengan kemampuannya masih ingin naik ke sana untuk melihat lebih dekat. Untungnya, mereka sampai di sana dan tidak membahas sesuatu yang berbahaya. Mereka melihat air terjun dan sungai yang indah dengan banyak anak sungai, pegunungan hijau, dan awan biru. Ini mirip dengan memasuki sistem yang benar-benar baru karena mereka bertemu dengan suasana yang masih asli dan megah. Tanah yang digali. Salah satu leluhur terkesan dengan pemandangan di depan. Sistem disempurnakan oleh nenek moyang. Banyak yang memilih untuk menurunkan sebidang tanah dari luar angkasa untuk digunakan sebagai sistem dasar mereka. Sebuah benua dari hamparan tanpa bahaya. Hal ini tentu saja menarik banyak petani. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berlari ke sana dalam gelombang dan menemukan alam murni menunggu mereka, dengan surga sungai yang bergelombang, puncak yang menghijau, dan dataran hijau yang tak berujung. Tidak ada satupun penduduk asli yang terlihat. Para pendatang baru menyadari bahwa ini adalah tanah yang belum digali, tidak ada orang lain yang pernah ke sini sebelumnya. Jadi tempat apa ini? Para ahli bertanya-tanya. Para leluhur dan makhluk abadi tidak terlalu memikirkan peristiwa ini, namun para leluhur dan makhluk abadi mengingat betapa pentingnya benua ini. Itu tidak akan memunculkan hamparan misterius yang tak dapat diseberangi begitu saja tanpa alasan. Kasus yang tetap sama terjadi pada kapal ekspedisi. Namun, mereka belum mengetahui alasannya. Mungkinkah lautan luas itu memiliki banyak benua yang belum dijelajahi? Salah satu leluhur-leluhur, saya berpikir bahwa beberapa nenek moyang melihat surga ini dan memutuskan untuk berhenti di sana. Banyak nenek moyang yang setuju dengan pernyataan ini. Nenek moyang mereka mungkin telah memulai faksi baru di sana. Ada barang bagus di sini. Penjelajah lain menemukan sesuatu saat nenek moyang sedang nenek moyang. Apa itu? Seorang ahli langsung bertanya. Traverse leluhur menemukan mata air yang luar biasa di puncak-puncak setinggi 80 kaki. Airnya manis sekali dan bisa membuka seluruh pembuluh darah dan otot. Dia sendiri membenarkan bahwa itu sebanding dengan beberapa jenis embun suci. Berita ini datang dan itu bukan satu-satunya. Seorang tetua dari Birider menemukan mutiara emas di bawah danau yang mampu mengungkap kejahatan. Kepala sekolah Cloud Creek menemukan jamur 3 batu giok yang sangat langka di dalam gua. Seorang gelandangan menggali rumput teratai ungu di dataran, itu luar biasa sebagai obat jangka panjang. Berita seperti ini datang dari mana-mana. Mereka yang datang mendapat manfaat dari perjalanan ini. Berita itu menyebar kembali ke silsilah abadi dan menarik lebih banyak pembudidaya. Benar saja, semakin banyak orang yang datang, semakin banyak barang bagus yang ditemukan,
pohon harta karun, obat-obatan roh, batu mistis. Mereka tidak berbeda dengan segerombolan belalang, yang langsung melucuti tanah dari segala sesuatu yang berharga. Lagi pula, tidak ada bahaya di sini. Hal ini membuat semua orang bersemangat dan mereka melakukan perjalanan jauh ke benua terapung untuk berburu harta karun. Surga pasti mengantarkan kita. Salah satu dari mereka dengan bersemangat berkata, ya, ini adalah hadiah untuk silsilah abadi, tanah harta karun dari hamparan tak dapat diseberangi. Tentu saja para leluhur yang hadir pasti tidak setuju dengan komentar tersebut. Mereka percaya bahwa ada alasan lain atas kedatangannya. Gemuruh. Banyak kotak perunggu dengan keras melintasi cakrawala dan mengganggu para pemburu harta karun yang antusias. Mereka datang dengan kecepatan kilat dan mendarat di benua itu, mengejutkan semua orang dalam prosesnya. Jumlahnya terlalu sedikit untuk dianggap sebagai tentara. Namun, grup ini memiliki ketangguhan tembok besar yang menjamin seluruh penonton. Mereka merasa seolah-olah telah dikepung dan tidak ada jalan keluar. Pasukan guru yang bercahaya. Semua orang bergidik setelah mengenali mereka. Tuan bercahaya akan datang. Seseorang melihat wajah yang familiar di grup ini, Flying Sword Marvel. Sang Master tidak memiliki seluruh pasukan seperti Metalkin War God. Namun, janjinya masih tak terhentikan dan mendapatkan prestise sebagai salah satu kelompok terkuat di silsilah abadi. Lagi pula, bagaimana ceramah yang diajarkan oleh nenek kakek bisa lemah? Kemunculan mereka mengejutkan semua orang karena Luminous Master jarang menunjukkan dirinya setelah menjadi nenek moyang tingkat sakti kekaisaran, sama halnya dengan pemakamannya. Rumor mengatakan bahwa dia menghabiskan waktunya mempelajari Dao sementara penjaganya bertindak sebagai pelindungnya untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Jadi, apakah dia akan datang? Seseorang berbisik. Sementara itu, masa memberi jalan bagi pelayan untuk lewat. Bahkan nenek moyang pun tidak menghalangi. Tak seorang pun di silsilah abadi yang cukup bodoh untuk menghalangi jalan guru Luminous. Siapa yang ingin memprovokasi nenek moyang dan sistem hebatnya, Gunung Perunggu Abadi? Kavaleri tidak berhenti dan terus maju. Mereka jelas memiliki tujuan yang jelas sejak awal. Apa yang mereka lakukan? Hal ini menggelitik rasa penasaran semua orang. Beberapa ahli memutuskan untuk mengikuti di belakang kavaleri untuk menemukan jawaban. Namun, mereka segera menyadari bahwa malapetaka telah menutup wilayah tujuan mereka, tidak ada yang diizinkan mendekat. Mereka tidak punya pilihan selain pergi, kesal. Sungguh bodoh jika mengambil setengah langkah ke dalam dan mengundang kemarahan nenek moyang. Berderit. Sebuah kereta kuda muncul di cakrawala, terbuat dari kayu tanpa hiasan yang tidak perlu. Tirainya digantung sehingga tidak ada yang bisa melihat orang di dalamnya. Hanya 10 penjaga yang menemani kereta itu tetapi mereka semua adalah dewa sejati yang kuat. Masing-masing mampu menguasai seluruh domain. Mereka tampak seperti pilar-pilar besar yang menopang kereta. Kaisar Baci sejati. Beberapa orang memperhatikan barisan depan, seorang pria yang mengenakan tali rami dengan ekspresi tidak terkendali. Namun, tindakan dan gerakannya penuh dengan kekuatan dan momentum. Dia menyembunyikan aura dan kehadirannya agar tidak menonjolkan dirinya. Meski begitu, ini tidak cukup untuk menyembunyikan kecemerlangannya dari penonton. Itu adalah murid Luminous Master, jadi apakah dia ada di dalam kereta? Pertanyaan ini muncul. Kaisar sejati Baci adalah seorang pria penyendiri yang diajar secara pribadi oleh Luminous Master. Beberapa orang percaya bahwa dia memiliki 10 istana. Siapa lagi di dunia ini selain Luminous Master yang layak mendapatkan perlindungan kaisar ini? Orang di dalam gerbong juga tetap rendah hati, aura mereka tersembunyi. Namun, hal ini tidak menghentikan penonton untuk membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Bersambung.